Halo semuanya, balik lagi di The Subrata Channel. Video kali ini mau bahas Frigo. Jadi Frigo ini datang ke sini karena keluhan olinya habis-habis melulu. Ini bukan karena kemakan isu Yamaha vampir oli, tapi ketika saya cek memang nggak ada ngebul ya. Jadi tipis pun juga nggak ngebul. Nggak ada ngebul sama sekali, tapi olinya katanya kalau ganti oli itu berkurangnya jauh. Dan ternyata nih kalau dilihat dari moncongnya udah basah. Jadi katanya sekalian dicek aja, karena memang dari baru juga nih motor, belum pernah di servis besar, belum pernah dibongkar. Katanya sekalian dicek, dibongkar, dan langsung ganti blok ukuran 59 gitu. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja saya bongkar dulu motor. Ya, ini udah kebongkar ya. Ini emang kalau dari buka baut-bautnya sih masih pada keras-keras banget, kayak belum pernah dibuka. Dan ini juga untuk penggantian olinya juga termasuk bagus ya, rutin ya, bener aja. Sehernya udah pembakaran udah masuk ya ke sini ya. Ringnya juga udah banyak keraknya. Si ring olinya juga udah nggak terlalu mekar ya. Jadi ya udah ngebul tapi nggak kelihatan ini kalau kayak gini. Makanya knalpotnya basah. Dan dilihat dari sininya juga nih, kalau nggak dipegang sih nggak berasa ya. Nih di sininya tuh udah berasa banget pegang. Nih sebelum ini, nih pas di sini nih, tuh udah berasa di sini. Kalau dilihat juga tuh udah ada baret-baret, banyak juga lagi baret-baretnya. Ya udah, saya mau buka dulu, terus bersihin. Habis itu kayak biasa porting polisnya juga nggak gede-gede amat, karena cuma buat nyesuain, karena pakai seher gede aja ya. Ya, ini sih kayaknya udah pernah dibuka ya, karena nggak mungkin pabrikan masang ini pakai lem nih. Ada lem-lem kayak tribon kayak ini. Tapi nggak tahu nih apaan tujuannya ini dibuka. Kalau dilihat lubang busi masih lubang businya di bos ini ya. Nanti pernah dibuka, cuma bongkar head doang nih. Drat businya pernah selek. Nah, ini dia nih. Jadi itu kalau masih bawaannya agak begini ya, tuh kecil gitu kan, ngerucut terus gede lagi di dalam, baru bablas. Nah, jadi ini saya mau gedein juga nih, digedein sedikit, sama dihalusin. Ini kan kelihatan banget kasarnya nih. Nah untuk lubang buangnya juga nih, kelihatan masih standar banget, kecil ya. Itu coba dilihat. Nah
nanti dibikin gedenya sama packing nih biar dia lebih enak lagi. Nah, kalau ini saya mau coba lihat. Nah, untuk TB nya sendiri tuh. Kecil juga, nanti bakalan digedein juga nih intake ininya, nyesuaiin dia caranya. Kita lihat pakai ini. Kita lihat pakai ini. Yep, masih bisa digedein, disamain. Ya udah, saya mau porting polish dulu deh. Ya, ini udah selesai di porting polish. Ini juga udah dibersihin juga. Dan tadi porting polishnya tuh gini. Ini dibikin rata. Coba. Dibikin benar-benar rata ya. Nih. Coba kita lihat ini di sini, di sini. Iya. Udah nggak ada yang nongol-nongol lagi ya, udah rata sama si fibernya. Di intake-nya pun juga udah dibikin rata ya. Mana dia? Udah dibikin rata. Oke. Langsung aja dirakit karena ini juga udah selesai di skir juga. Nah, ini udah tinggal ganti seal klep, udah rakit. Iya, ini udah dicuci semua ya. Berarti kalau udah dicuci kita tinggal rakit. Dan ini udah dicek juga, stang sehernya juga masih bagus ya. Oh iya, sama ini saya mau nunjukin. Karena dari beberapa kali bikin video tentang 2PH, baru ini ya saya sempat kasih tahu. Ini gini. Baiknya kalau motor yang lewat, terutama ini sih Frigo Gear, ini si jalur olinya dicoak. Jadi keluar olinya dari sini aja, gitu, dicoak dikit aja. Ini aja tadi pakai gerinda kok dicoak. Jadi nanti di sininya, yang di sininya ditutup aja nih pakai lem besi. Karena kalau dari sini dia nanti keluarnya dari sini nih. Nah, keluar dari sini berarti kan muncratinnya ke sini. Iya, kalau dia lagi kencang, kalau lagi ada yang nyumbat kan jadi nggak terlalu kencang deh semburannya. Jadi kalau dari sini kan nggak perlu tenaga kencang dari bawah, dari sini nih udah ngalir aja deh, langsung netes ke noken as gitu. Dan ini juga ngebolonginnya jangan terlalu besar juga ya, karena kalau terlalu besar nanti oli larinya ke sini semua. Yang ke ini nih apa sih ya, oil jet atau apalah namanya, yang kesini tuh nanti nggak akan sederes biasanya kalau yang di sini terlalu besar gitu. Ya udah, saya mau lanjut pasang-pasangin dulu ya. Ya ini udah kepasang semua ya. Ini juga packingnya udah
dicat, walaupun baru tapi saya tambah cat lagi aja biar merekatnya lebih sempurna. Oke, sehernya juga udah dipasang ya. Ini pakai 59. Oke, dan ini juga yang tadi saya bilang buat ngerubah jalur olinya, ini udah dilem besi ya. Tuh, udah ditutup pakai lem besi biar nanti si olinya keluarnya dari atas sini aja. Ya udah, saya mau pasang headnya dulu ya. Ya, dan akhirnya selesai. Ini udah dibersih-bersihin ya. Sekalian dicekin aja. Oke, udah semua. Nih. Oke, paling ini nih nanti belum dikencengin. Udah, tinggal dinaikin ke bodinya. Ya, udah pada kepasang ya. Udah jadi satu semua. Jadi di sini saya mau tes hidupnya. Karena saya mau cek ya, ini si olinya nanti kira-kira semburannya terlalu kenceng apa enggak. Karena kalau terlalu deres nanti kasihan di oil jet yang di bawah, yang posisinya di belakang seher itu, nanti malah jatahnya jadi berkurang kalau di sini kelewat deres gitu. Jadi kalau kelewat deres nantinya gimana ya, ini nanti ditutup pakai lem besi yang hitam putih sedikit. Tapi ini makanya mau dicek dulu. Ya udah, langsung aja saya cek dulu ya, kira-kira deresnya seberapa. Cukup sih segitu, nggak terlalu deres dan nggak terlalu dikit juga. Jadi kenapa dicoknya di sini? Ya tadi kan udah kelihatan ya, langsung lari ke pair clap, terus langsung ke pelatuk, langsung ke noken as, dan ini kenapa di sini ya, nanti otomatis pair clap yang bawah tuh juga kebagian juga. Gitu. Jadi untuk mengurangi gesekan dan mengurangi panas di area dalam silinder kop ini ya, tujuannya sih seperti itu. Jadi kan kaleng orinya itu di sini. Dia masuk di sini terus keluar dari sini. Keluar dari sini berarti kan nyiramnya ke sini. Kurang ke dalam lagi, jadi si pair clapnya cuma kebagian cipratan dikit. Tapi kalau udah diginin kan si pair clapnya nih deres banget kebagiannya. Ya, karena ini motor settingan standaran ya. Standaran itu maksudnya standaran perkotaan. Karena bisa dibilang agak jarang juga dipakai touring, jadi langsung aja saya setting ya, walaupun belum lepasin Ryan. Jadi apa aja yang dipakai? Roller saya pakai 10 rata. Ini dibikin 13,5, ini juga dibikin 13,5. Ini udah dibolong-bolongin. Ini standar. Ini pakai TDR yang 1000. Nah, ini per sentrinya standar. Itu aja sih paling. Ya kayak kampas ganda, pakai kampas ganda NMAX, tapi NMAX yang katanya si Thailand punya, karena kan warnanya agak gelap nih. Itu. Ya udah. Saya mau coba pasangin. Habis itu besok tinggal kita tes performanya kayak apa. Tapi dilihat dulu. Itu juga kalau udah mesin entengan ya, udah lepasin Ryan. Kalau belum ya jangan dipaksa juga, nanti yang ada macet mesinnya. Ya udah, saya mau lanjutin pasang dulu ya. Ya, ini udah kepasang semua ya.
Tuh ya, ini karena masih rain jadi biarin dibuka dulu biar nggak panas-panas amat di bawah joknya. Dan sekarang juga knalpotnya udah dipasang yang ini ya, knalpotnya keluaran daeng sama kayak yang Mio hitam. Ya udah, langsung aja kita tes jalan yuk. Ya, sekarang saatnya kita tes performanya ya. Ya udah, mumpung udah agak kosong nih, langsung kita tes aja ya. Gas tipis-tipis karena masih in rain juga sini motor, jadi nggak berani ngegas pol-pol banget. Jadi kayaknya ya ntar deh ditanya dulu yang punyanya ya, kira-kira mau nggak kalau dibikin slip lagi sedikit, jadi si Persivity-nya diberatin lagi dikit. Tapi ya nggak tahu juga kalau misalkan udah lepas in rain banget ya, karena kan hitungannya kan ini baru kemarin naik, sekarang langsung digaspol dikit-dikit begitu ya, wajar aja sih masih berat. Nanti kalau jalanan udah agak sepi lagi dikit nih, pengen tahu, tes gaspol lagi. Ya udah, saya mau gaspol lagi ya, karena jalanan agak kosong. Ya udah, oke. Demikian video kali ini yang membahas tentang bore up harian si Frigo ini. Ini benar-benar buat harian aja ya, yang lebih banyak stop and go-nya, bukan untuk touring. Karena touringnya bisa dibilang ya belum tentu sebulan sekali dipakai touring motor. Makanya settingannya dibikin stop and go kayak gini. Yaudah, oke, demikian video kali ini. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.